warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Muhaisa, semester 3, Lokal A, mata kuliah Bimbingan Konseling Islam, Prodi PAI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin Pariaman. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan konseling Islam. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Konsep dasar bimbingan konseling Islam tidak dapat dilepaskan dengan hakikat manusia menurut Islam. Pada dasarnya manusia adalah makhluk Allah. Keberadaannya di dunia sebagai khalifah Allah. Implikasi dari perbuatannya semua diketahui Allah dan terjadi atas kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat bimbingan konseling Islam merupakan upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah dengan cara memberdayakan iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan Rasul-Nya, dengan tujuan agar fitrah yang berkembang pada individu tersebut dapat berkembang dan kokoh sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diperintahkan untuk saling membantu dengan sesamanya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah terhadap kejahatan. Secara tidak langsung, bimbingan agama Islam berpengaruh dalam hal tersebut. Bimbingan agama merupakan salah satu bentuk bimbingan yang berbentuk kegiatan dengan bersumberkan pada kehidupan manusia. Dalam realitas kehidupan ini, manusia sering menghadapi persoalan yang silih berganti, yang mana antara satu dengan yang lain berbeda-beda baik dalam sifat maupun kemampuannya. Nah, pada pembahasan kali ini, konsep dasar bimbingan konseling Islam terbagi menjadi beberapa poin, yaitu poin yang pertama, pengertian bimbingan. Poin yang kedua, pengertian konseling. Poin yang ketiga, pengertian bimbingan dan konseling Islam. Poin yang keempat, ciri-ciri bimbingan konseling Islam. Poin yang kelima, sejarah perkembangan bimbingan dan konseling Islam. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bimbingan. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk membina, membangun, mengembangkan, serta membantu pada seseorang atau kelompok orang agar dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya, dapat membuat pilihan secara bijaksana dalam penyesuaian diri terhadap tuntunan-tuntunan hidup. Dalam konseling agama, bimbingan konseling Islami merupakan proses pemberian bantuan yang terarah, kontinu, dan sistematis kepada setiap individu agar individu itu dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW ke dalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian konseling Islam. Konseling Islam adalah suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami masalah agar seseorang individu yang mengalami masalah tersebut dapat mengatasi masalahnya yang dihadapinya. Bimbingan konseling Islami yaitu usaha pemberian bantuan baik berupa pengarahan, nasihat maupun perintah pada individu atau kelompok yang mengalami kesulitan dalam hidupnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
yang tentunya selaras dengan kehidupan keagamaannya dan petunjuk dari Allah Subhanahu. Jadi pembahasan yang ketiga yaitu pengertian bimbingan dan konseling Islam. Jadi bimbingan konseling adalah suatu usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan baik secara lahir maupun batin yang menyangkut kehidupannya di masa kini dan masa mendatang. Sedangkan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Oktiana dari Prodi PAI Lokal 3A. Baiklah, sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Musa, yaitu ciri khas konseling Islam menurut Hamdani Bahkaran. Satu, berdiafragma kepada wahyu, kedaulatan para nabi dan rasul dan ahli warisnya. Yang kedua yaitu konselor memberikan konseling kepada kalian. Yang meminta bimbingan kepada konselor adalah wajib, suatu keharusan, bahkan merupakan suatu ibadah. Yang ketiga yaitu akibat konselor menyimpang dari wahyu dapat berakibat fatal bagi dirinya maupun kliennya, dan Allah akan menghukum mereka sebagai orang yang mendusta agama, melanggar agama dan sengaja terang-terangan menganggap enteng dan mengabaikan agama. 4. Konselor jati dan utama adalah mereka dalam proses konseling selalu di bawah bimbingan atau pimpinan Allah dan Al-Quran. Berdasarkan keempat ciri tadi, dapat disimpulkan bahwa seorang konselor Islam perlu berlandasan ciri konseling Islam dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu perkembangan bimbingan dan konseling. Kemunculan konseling Islam tidak dapat dipisahkan dari sekian problematika yang dihadapi oleh manusia. Perkembangan bimbing dan konseling dalam Islam yang paling berarti terjadi pada zaman Yunani klasik, karena keberadaan kaji dari para filsuf tentang konsep manusia yang amat dibutuhkan oleh bimbingan dan konseling. Menurut Lato dalam Jaya 2004, konsep manusia terdiri atas badan, jiwa, akan tetapi hakikat kejadiannya terletak pada jiwa. Kemudian setelah Yunani klasik perkembangan bimbingan dan konseling dialihkan tangan oleh umat mukmin. Pada zaman keemasan dunia pendidikan, ilmu pengetahuan Islam pada abad 18 sampai dengan abad 15, para sarjana dan para ilmuwan muslim mengembangkan lagi ilmu bimbingan dan konseling, psikologi dan ilmu kesehatan mental dalam suatu sistem filsafat dan pemikiran Islam. Dalam pengembangan ilmu psikologi, ilmu kesehatan mental, dan ilmu dalam bimbingan konseling, para ilmuwan dan para ulama Islam tidak hanya sekedar menerima warisan dari Yunani itu, lalu menerjemahkan dalam bahasa Arab dan memberikan ulasan, landasan, sarana pembahasan mendalam yang sesuai dengan landasan-landasan Al-Quran dan hadis. Pada zaman klasik, banyak terdapat pemikiran dan pandangan Islam tentang psikologi, bimbingan konseling, serta ilmu kesehatan mental, baik terdapat dalam ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu tauhid, akhlak, tasawuf dan fikih, ataupun adat istiadat budaya Islam. Konsep psikologi kesehatan mental dan ilmu bimbingan konseling dapat diwariskan ke dalam dunia ilmu pengetahuan modern. Pada permulaan abad ke-20 Masehi, bimbingan dan konseling berkembang sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan modern. Di Amerika, lalu pada tahun 1950, bimbingan konseling berkembang sangat pesat di Amerika dengan berbagai macam cabang seperti bimbingan konseling pendidikan atau dikenal sebagai bimbingan konseling yang ada di sekolah. Namun, ketika perkembangan yang pesat tersebut, dunia ilmu pengetahuan Islam merasa jadi asing terhadapnya. Dapat dikatakan asing
Karena umat dunia Islam memandang bimbingan dan konseling dengan perasaan curiga, tidak simpatik, serta merasa ragu. Kenyataan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi dalam dunia Islam pada umumnya. Pada kenyataannya, peran ilmu bimbingan dan konseling sangat mendukung pendidikan dan dakwah Islam. Pemanfaatan ilmu bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan dalam dakwah Islam. Optimal dapat disebut strategi dan metode dakwah. Pada masa ini, dakwah konseling psikologi serta ilmu kesehatan mental belum begitu berkembang, sehingga kebaikan dan hidayat kebahagiaan yang menjadi tujuan utama melaksanakan dakwah masih jauh dari harapan. Hal ini masih dirasakan hingga sekarang. Konseling keagamaan di lingkungan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan manusia dalam keadaan mental dan fisik untuk menciptakan kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Dalam realita praktiknya, konseling keagamaan sering berkaitan dengan kesehatan mental, atau dikatakan agama jadikan dasar dan hal utama dalam melakukan konseling. Sekian penjelasan makalah kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.